Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini dalam segmen Newsline Trending Topic. Kita akan bahas apa hari ini, Gemma? Kita akan melihat ya, pemirsa dan juga Valencia. Ini ada informasi terkait dengan tanah longsor Cilacap yang sampai saat ini masih menjadi perhatian publik. Kita akan update kepada Anda pemirsa, apakah korban yang hilang sudah ditemukan dan seperti apa proses evakuasi pada hari ini. Nah, selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, jadi bencana kembali terjadi di Tanah Jawa. Kali ini tanah longsor ini menimbun sejumlah rumah warga di Cilacap, Jawa Tengah. Ada puluhan warga dilaporkan masih hilang akibat bencana ini pemirsa, dan tanah longsor dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap sejak Kamis 13 November. Hingga siang ini juga pemirsa masih ada 20 orang warga yang masih dalam pencarian nih, Valen. Oke, jadi pencarian ini masih terus dilakukan pemirsa. Dan kita lihat di lapangan masih banyak personel tim SAR gabungan dari SAR, dari PMI, polisi, TNI, warga lokal berjibaku bersama mencari setelah memetakan di mana saja titik-titik yang berpotensi ada rumah warga yang tertimbun tanah longsor di sana. Jadi tanah longsor ini terjadi malam hari, sekitar pukul 9 malam, pukul 21 waktu Indonesia Barat, setelah ada hujan deras dengan intensitas tinggi cukup lama mengguyur kawasan di Cilacap ini, di Kecamatan Majenang tepatnya. Hal ini yang membuat banyak korban karena kebanyakan pada saat terjadinya tanah longsor ini warga sedang di dalam rumah bersiap untuk tidur kondisinya. Iya, dan material longsor pemirsa ini menimbun sekitar 16 rumah dan penurunan tanah sampai sedalam 2 meter serta retakan sepanjang 25 meter di beberapa area. Luasan area juga terdampak ini mencapai sekitar 6,5 hektar. Kemarin juga ada informasi pemirsa dari Wakil Bupati di Cilacap yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah sempat ada antisipasi dari pemerintah daerah untuk memindahkan sejumlah warga di lokasi. Tetapi ternyata untuk arah longsor ataupun arah dari kontur tanah ini berubah. Sehingga memang ini masih menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk mengimbau kepada masyarakat yang masih tinggal di sekitaran bukit yang berpotensi terjadinya longsor. Ini akan melakukan sementara untuk mengungsi karena masih ada potensi susulan dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi ini masih akan terjadi. Yang Anda saksikan ini adalah gambar tangkapan udara via drone yang memperlihatkan seberapa besar area yang tertimbun tanah longsor yang terjadi di Cilacap pemirsa. Ini adalah duka dari Cilacap karena masih banyak yang sampai saat ini belum ditemukan. Tadi pagi ada yang sudah ditemukan, ada seorang ibu tewas atas nama Yuni yang merupakan ibu dari seorang anak yang juga ditemukan tewas bernama Maya. Kemarin ditemukan di rumahnya. Dan ini adalah hasil kerjasama dari tim SAR gabungan yang saat ini masih mencari 20 orang yang masih dinyatakan hilang. Dan tim gabungan dari BPBD Kabupaten, kemudian dari Provinsi, TNI, Polri, relawan tanggap bencana, seluruh stakeholder saat ini berupaya untuk menyisir lokasi. Kalau bicara soal bantuan logistik mulai dikirim saat ini ke lokasi tanah longsor, kemudian dapur umum sudah didirikan di sekitaran lokasi untuk warga yang terdampak dari bencana tanah longsor ini. Ada beberapa juga dinyatakan menjadi korban luka-luka. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah di Cilacap. Kemudian tim gabungan sudah juga mulai menyiapkan penanganannya bagaimana pasca bencana dan juga pemulihan bagi masyarakat setempat di sana yang dinyatakan selamat.
Iya, kemudian juga Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ini merespons dan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan terkait ancaman bencana alam yang terjadi di wilayah masing-masing. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wakil kota serta BPBD kabupaten kota untuk terus melakukan mitigasi bencana dan memetakan daerah-daerah rawan bencana alam di wilayahnya. Kita akan simak bagaimana pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kita sudah menentukan, sudah mengirim tim lengkap ya, BPBD, kemudian dari Kodim juga, kemudian dari Polres juga. Hari ini kita lakukan pencarian yang belum ketemu, jadi itu yang prioritas utama. Kemudian yang kedua yang belum adalah bagaimana kita recovery bagi masyarakat yang selamat. Dan ini terus berlanjut, bahkan beberapa alat kita sudah kita turunkan semuanya, tinggal kita berdoa semoga masih diberikan suatu keamanan atau keselamatan bagi masyarakat yang belum terjadi. Jadi pemirsa, BMKG memang beberapa kali memberikan peringatan terkait dengan kondisi cuaca yang mungkin saja sewaktu-waktu berubah. Dan beberapa hari yang lalu juga terkait dengan penanganan bencana tanah longsor ini, BNPB melakukan rekayasa cuaca. Kita akan tanyakan ke jurnalis Metro TV, ada Joy Jones, bagaimana situasi terkini di Cilacap. Joy, selamat siang Joy. Bagaimana Joy cuaca di sana saat ini? Apakah mendung atau bagaimana? Ya, selamat sore Vera dan juga pemirsa. Bisa dilihat saat ini memang dari pagi hari tidak ada terlihat matahari karena memang kondisi di Cilacap kali ini memang di hari ini memang mendung dan juga gelap seperti itu. Namun dari pagi hingga saat ini belum turun hujan sehingga proses pencarian masih terus dilakukan non-stop dari jam 7 pagi tadi hingga saat ini. Pemirsa, di layar kaca Anda bisa melihat beginilah proses pencarian korban tanah longsor. Update terkini, 5 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan kurang lebih setengah jam yang lalu terdapat 3 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Namun kami masih belum mendapatkan statement resmi berapa update dari total korban yang berhasil ditemukan. Yang bisa saya sampaikan saat ini, yang sudah terkonfirmasi 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Pemirsa, di layar kaca Anda bisa melihat beginilah proses penggalian tanah yang di bawahnya diperkirakan bahwa ini adalah rumah dari salah satu korban bencana tanah longsor ini. Jadi pemirsa, memang dari luasan tanah longsor ini dibagi ke beberapa titik yang diduga menjadi titik dari rumah warga yang tertimbun. Dan kita juga bisa melihat pemirsa, banyak yang dikerahkan alat berat, tim SAR gabungan dan juga ada anjing pelacak. Pemirsa, untuk mengetahui apa saja yang upaya yang dilakukan saat ini juga saya telah bersama dengan Kapolresta Cilacap, Bapak Budi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Joy. Ya, Pak, ini bagaimana penanganan yang dilakukan dari pihak kepolisian? Apa saja sih Pak kontribusi yang diberikan untuk proses evakuasi ini? Ya, tentunya di hari kedua pencarian ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 November. Jadi kita dari kepolisian menurunkan sejumlah 206 personil kita. Ini dari Polresta, dari Polda, dan juga kita menurunkan 10 anjing pelacak. Sampai dengan saat ini update terkait dengan penemuan korban ya, per hari ini ada 5 korban itu ditemukan utuh, 1 korban ditemukan part body atau bagian tubuhnya saja. Jadi hari ini kita maksimalkan karena kita juga menurunkan K9 atau tim anjing pelacak ini sebanyak 10. Pak, ini kontribusi anjing pelacak ini seberapa besar sih Pak? Karena kita juga tahu bahwa memang anjing pelacak juga sangat dibutuhkan di kondisi seperti ini karena memang korbannya tidak terlihat seperti itu. Apa sih bisa dijelaskan sedikit Pak kontribusi dari anjing pelacak ini? Ya, manfaat dari anjing pelacak ini karena memang punya keahlian, jadi dia bisa mencium atau mengenus ya bila ada bau busuk, sehingga di hari ini kita dapat memaksimalkan kemampuan daripada anjing pelacak. Terbukti sudah 6 jasad korban yang sudah kita temukan. Selanjutnya dari tim juga bersama anjing pelacak ini bila dia sudah mengendus dan
memang indikasi ada korbannya, dari tim kita langsung memberikan tanda berupa tongkat kita tancapkan supaya nanti tim yang mengevakuasi menggunakan peralatan ini dapat langsung action untuk menggali tanah yang sudah diendus oleh anjing pelacak tersebut. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga kontribusi yang diberikan bisa mempercepat proses pencarian evakuasi dari korban. Terima kasih banyak Pak. Nah itu tadi pemirsa, salah satu upaya yang dilakukan yaitu adalah melibatkan anjing pelacak untuk mencari titik-titik di mana adanya potensi korban yang berada di bawah tanah. Sebagai informasi saja pemirsa, salah satu korban ditemukan di kedalaman 3 meter di permukaan tanah, sehingga dapat digambarkan kedalaman yang perlu dicapai untuk menemukan korban. Bisa dilihat juga pemirsa di sebelah kanan layar kaca Anda, ini adalah titik di mana diduga menjadi rumah dari salah satu korban. Bisa dilihat juga pemirsa, tanahnya sudah tidak hanya pure tanah saja, melainkan sudah bergabung seperti itu dengan reruntuhan rumah. Terdapat baju, terdapat kasur, lemari, ada juga bagian-bagian dari rumah seperti genteng, dinding, dan lain sebagainya. Pemirsa, ini terus diupayakan, dan jika saya dapat gambarkan, cuaca saat ini di lokasi terlihat mendung dan gelap. Kendati demikian, pihak dari BNPB menyatakan akan melakukan rekayasa cuaca pada esok hari sehingga proses evakuasi tidak terhenti. Memang dari jam 7 pagi tadi hingga saat ini proses evakuasi belum dihentikan karena belum turunnya hujan. Namun jika memang terjadi hujan, maka proses evakuasi akan langsung dihentikan karena keselamatan dari petugas yang diutamakan terlebih dahulu. Demikian, kembali ke studio. Iya, Joy, singkat saja, sampai Anda saat ini melaporkan ada berapa jumlah korban yang masih hilang saat ini? Ya, untuk jumlah korban yang masih hilang, dari data terakhir kami dapatkan itu ada 5 korban meninggal dunia, berarti ada 18 korban yang masih hilang. Namun tadi 3 kantong jenazah telah berhasil dievakuasi seperti itu. Namun kami masih belum tahu pasti jumlah korban dari 3 kantong jenazah tersebut. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Joy Jones, melaporkan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas, tetap jaga keselamatan di sana.